Struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, batang yang kita lihat itu berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang daun dan bunga. Batang pada umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas atau internodus, dibatasi oleh buku nodus. Nodus merupakan tempat melekatnya daun dan tunas. Fungsi batang antara lain yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, serta jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Pada batang tumbuhan, monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, sedangkan tumbuhan dikotil, ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas. Pada beberapa tumbuhan batang dapat mengalami modifikasi dan fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau atau klorofil. Fungsi daun antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda-beda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan atau tulang daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil ataupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan atau tulang daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan atau tulang daun yang menjalar atau menyirip. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Energi ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Perhatikan reaksi kimia dari fotosintesis berikut. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi pati atau amilum melalui proses polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan di dalam akar, misalnya pada singkong, atau dalam batang, misalnya pada sagu, atau bahkan dalam buah, misalnya pada padi. Struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Biasanya memiliki warna yang menarik, berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kepala atau kaliks, dan mahkota bunga atau korola. Sedangkan alat reproduksi bunga berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Contoh dari bunga lengkap yaitu bunga bakung dan bunga sepatu. Sedangkan untuk bunga tidak lengkap contohnya bunga kamboja atau jepun dan bunga kelapa. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga demikian disebut bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putik saja. Bunga demikian disebut bunga tidak sempurna. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu melalui jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil memiliki bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan daun
benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga yang berkelipatan 4 atau 5. Struktur dan fungsi buah dan biji. Ketika kita memakan buah, biasanya di dalamnya juga terdapat biji. Lalu dari mana buah dan biji berasal? Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut dengan bakal buah atau ovarium. Bagian yang memanjang disebut sebagai tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji.